Selamat pagi semua, selamat datang Pak Awan, Pak Rey, Pak Rinto Setiawan. Hari ini kita akan membahas beberapa topik dan kita akan mulai dengan Pak Rinto. Silakan Pak Rinto, apa yang mau kita bahas pagi ini? Ya, terima kasih Pak Sujono. Kali ini saya akan membahas kasus di persidangan Pak di Pengadilan Pajak antara Johan Antonius melawan Direktur Jenderal Pajak Pak Sujono. Saya langsung share screen. Ini Pak, ini materi kita kali ini judulnya dugaan kejanggalan prosedural di dalam sidang gugatan pajak Johan Antonius yang yang dipimpin oleh Majelis Hakim 1A, pimpinannya adalah Bapak Haryono, yang menjadi sorotan. Ini telaah hukum acara atas gugatan pajak nomor 008735.99/2025/PP. Nih, identitas perkara penggugat Johan Antonius, tergugat Direktur Jenderal Pajak. Nomor gugatannya yang tadi, objek gugatannya adalah SKPKB strip 0003-205-20-601-25 tanggal 8 April 2025. Lokasi persidangan adalah di Pengadilan Pajak Surabaya, Gedung Keuangan Negara. Susunan Majelis Hakim 1A yaitu Haryono, SH AKMA sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota Budi Hari Cahyono AK MAK, dan Hakim Anggota 2 Muhammad Hanif Arkani ST MSc. Kronologi singkat perkara, kronologi administratif dan persidangan. Pada 26 September 2025, gugatan diajukan. Agenda sidang pertama berlangsung 20 Mei 2026 di Surabaya. Catatan administrasi perkara mulai sidang seharusnya 17 Desember 2026. Namun sidang dilakukan sekali di 20 Mei 2026. Pertanyaannya muncul, apakah terdapat inkonsistensi administratif dalam pencatatan maupun pelaksanaan persidangan? Dugaan pelanggaran hukum acara, pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatakan, dalam hal gugatan atau majelis hakim tunggal memulai sidang dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima surat gugatan. Jadi kalau ini tadi ya 26 September harusnya Desember. September, Oktober, November, Desember. Analisis, gugatan diterima 26 September, tenggat 3 bulan, akhir Desember 2025. Sidang efektif Mei 2026. Isu utamanya adalah terdapat dugaan keterlambatan memulai sidang yang berpotensi bertentangan dengan hukum acara. Mengapa kepatuhan prosedur itu penting? Hukum acara bukan sekedar formalitas. Kepatuhan terhadap prosedur persidangan merupakan jaminan due process of law, pelindungan hak pencari keadilan, pembatas kewenangan institusi, fondasi fair trial. Catatan, ketika prosedur dipertanyakan, legitimasi proses peradilan ikut menjadi sorotan. Permintaan penggugat mengenai saksi. Permintaan penggugat agar dihadirkan pemeriksa pajak dan pihak jasa ekspedisi. Tujuan kehadiran saksi yaitu menjelaskan dasar koreksi pajak, membuka fakta transaksi, menguji validitas dalil fiskus, dan memperjelas konstruksi pemeriksaan. Dasar hukum permintaan saksi, pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa atau karena jabatan, hakim ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya. Analisis, majelis memiliki kewenangan aktif untuk menghadirkan saksi apabila dianggap penting bagi pembuktian perkara. Hakim tidak hanya bersifat pasif menunggu inisiatif para pihak. Ini titik persoalan dalam pembuktian. Catatan dari penggugat, permintaan menghadirkan saksi disebut tidak diakomodasi secara optimal. Sebaliknya, muncul usulan agar penggugat sendiri yang menghadirkan pihak jasa ekspedisi. Pertanyaan hukum, jika saksi dianggap penting bagi pembuktian, mengapa majelis tidak menggunakan kewenangan pasal 55 untuk memerintahkan kehadiran saksi? Nih, pentingnya kehadiran pemeriksa pajak. Ini karena posisi pemeriksa pajak sangat sentral. Pemeriksa pajak merupakan pihak yang melakukan pemeriksaan, menyusun koreksi, membangun argumentasi fiskal, dan yang melahirkan objek sengketa. Implikasinya tanpa kehadiran pemeriksa pajak, majelis berpotensi hanya menerima konstruksi administratif, bukan penjelasan langsung atas fakta pemeriksaan. Ini persoalan keterbukaan sidang.
Ini catatan di kejadian di persidangan, pengunjung disebut dilarang masuk di ruang sidang. Alasan disampaikan tidak memakai helm, namun menurut pihak yang hadir, pengunjung telah mengenakan helm sesuai ketentuan. Pertanyaannya, apakah pembatasan akses dilakukan secara objektif dan konsisten? Nih, prinsip sidang terbuka untuk umum pasal 50 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pada prinsipnya persidangan terbuka untuk umum. Pertanyaan yang relevan, apakah terdapat aturan tertulis, apakah penerapannya konsisten, apakah pembatasan dilakukan secara proporsional, apakah akses publik dibatasi secara sah. Prinsip dasarnya, keterbukaan persidangan merupakan bagian penting dari akuntabilitas persidangan. Ini dugaan ketidaksetaraan perlakuan. Catatan dari penggugat, kuasa hukum penggugat disebut diperiksa secara detail, diverifikasi legalitasnya secara ketat, diminta membuat fakta integritas bermaterai. Sementara kuasa hukum tergugat disebut tidak memperoleh perlakuan serupa. Isu yang mengemuka adalah prinsip equality of arms dalam proses peradilan. Prinsip imparsialitas hakim, peradilan yang fair menuntut perlakuan setara terhadap para pihak, ruang pembuktian yang seimbang, netralitas prosedural, hakim yang tidak menimbulkan kesan keberpihakan. Prinsip fundamentalnya adalah keadilan tidak cukup hanya ditegakkan, keadilan juga harus tampak ditegakkan. Kesimpulan, isu utama yang menjadi sorotan adalah dugaan pelanggaran pasal 48 ayat 2, tidak optimalnya hak pembuktian berdasarkan pasal 55, tidak hadirnya pemeriksa pajak, hambatan terhadap akses publik persidangan, dugaan pelakuan yang tidak seimbang, pertanyaan mengenai imparsialitas proses. Pertanyaan penutup, apakah pengadilan pajak benar-benar menjadi benteng terakhir pencari keadilan atau hanya formalitas administratif dalam penyelesaian sengketa fiskal? Seperti itu, Pak Sujono. Ya, terima kasih Pak Rey. Wah, ini mantap ini uraian perkara ini. Saya akan mencoba bertanya kepada Pak Rey sebagai ahli hukum kita. Saya meringkas melihat ada dua poin penting. Poin penting pertama itu persidangan sudah melewati masa waktu ya. Kan tadi dibatasi 3 bulan. Ini sudah lebih dari 3 bulan. Bagaimana pandangan Pak Rey tentang hukum acara ini? Apakah ini adalah kesalahan yang sangat fatal di dalam hukum acara? Itu yang satu. Yang kedua, tentang permintaan menghadirkan saksi. Ini hakim kan seharusnya dapat menggunakan kekuasaan yang dia miliki untuk menghadirkan saksi, bukan membebankan itu kepada pihak penggugat atau tergugat. Saya semalam ada sekilas mengikuti sidang itu, separuh ya, karena panjang sekali video itu. Ada satu hal yang agak menggelitik hati saya. Jadi begini, kata hakim, untuk pemanggilan saksi pemeriksa itu ditanyakan kepada tergugat. Kalau tergugat tidak setuju, ya nggak dipanggil. Apakah seperti itu? Harusnya dengan kewenangan hakim yang begitu besar sebagai pemimpin sidang, ya dia boleh memerintahkan kepada pihak manapun. Karena kegunaan dari hakim adalah dengan kekuasaan dia itulah dia bisa menghadirkan saksi. Kalau seperti penggugat disuruh menghadirkan kurir, kalau kurirnya nggak mau gimana? Ya kan? Karena dia nggak punya daya paksa. Tetapi kalau hakim kan punya daya paksa untuk menghadirkan saksi. Mohon pendapat Pak Rey untuk memberikan kita kepada masyarakat, netizen terhadap perkara ini. Silakan Pak Rey. Baik, terima kasih Pak Sujono. Pertanyaan yang sangat baik, terutama Pak Rinto, terima kasih paparannya yang bisa mencerdaskan tentunya banyak wajib pajak ya yang terdaftar di Indonesia, baik itu WPOP maupun WP Badan. Pertanyaan yang pertama dari Pak Sujono tadi adalah berkaitan dengan hukum acara ya. Dan itu difokuskan oleh Pak Sujono mengenai jangka waktu dimulainya persidangan. Nah, perlu saya sampaikan kepada kita semua, khususnya rekan-rekan wajib pajak, bahwa pengadilan itu bukan kantor pajak. Kita harus sepakat dulu gitu ya. Kalau pengadilan sama dengan kantor pajak, maka terkesan pengadilan ini berlebihan. Tapi karena pengadilan bukan kantor pajak, maka kesaklekan hukum acara itu haruslah diterima, dipatuhi, dan dilaksanakan. Beda dengan di kantor pajak, Pak Sujono dan Pak Rinto ya, di KPP, di Kanwil, di kantor pusat, itu semuanya meskipun ada hukum acaranya, tapi tidak terlalu saklek gitu ya. Kenapa? Karena
yang melaksanakan itu bukanlah hakim. Beda dengan kalau yang melaksanakan itu hakim. Kenapa demikian? Karena hakim itu mempunyai tugas beracara, ya. Dia punya tugas tujuannya memeriksa, mengadili dan memutus. Jadi kesaklekannya itu harus ada supaya putusannya menjadi sah. Kalau di kantor pajak Pak Sujono dan Pak Rinto tidak perlu kesaklekan, maka keputusannya sering banyak salah. Ya, loh kenapa? Karena memang cara melaksanakannya itu tidak dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Ya, contohnya pemeriksaan. Ya, kalau pemeriksaannya ngawur kan akhirnya keputusannya juga jadi ngawur gitu ya. Karena nggak terbiasa ya sudah terjadilah seperti itu. Tapi di pengadilan tidak bisa seperti itu ya. Harus ada hukum acara. Itu yang disebut dengan kesaklekan. Nah, saya sampaikan pertama, Pak Sujono dan Pak Rinto, perkara ini memang sudah sangat viral dan unik ya. Pertama yang saya teliti dan saya telusuri bahwa persidangan ini awalnya sebenarnya dipaksakan untuk dilaksanakan secara online ya di Jakarta. Padahal ya saya perlu mencatat nih ya, saya perlu tegaskan padahal pengajuan gugatannya itu dilakukan atau diajukan secara onsite atau manual ya. Nah, jadi rekan-rekan wajib pajak ini kadang-kadang juga agak bingung ya, dan mungkin mereka itu tanda petik merasa terzolimi. Kenapa? Karena pengadilan pajak di satu sisi menghimbau supaya semua pengajuan gugatan itu diajukan secara online melalui e-tax court. Dan sidangnya boleh dipilih secara onsite. Tapi faktanya dalam perkara ini, pengajuannya sudah diajukan secara onsite, permohonan sidangnya sudah diajukan untuk dilaksanakan secara onsite, tapi dipaksakan secara online. Kita tahu hukum acaranya bahwa pengajuan secara onsite dan online itu diatur Pak Sujono dan Pak Rinto secara terpisah. Pengajuan secara online diatur di Per 123. Pengajuan secara onsite diatur di Per 3 2016. Ya, jadi kedua-duanya berjalan secara simultan. Hanya saja pengadilan pajak mengedukasi, kalaulah boleh silakan ajukan secara e-tax ya, supaya pekerjaan mereka lebih mudah, ya, supaya administrasinya lebih memudahkan dan lebih efisien begitu ya. Tapi kembali lagi pilihan itu diberikan kepada pengadilan, kepada masing-masing wajib pajak. Tidak ada keharusan. Nah ini yang perlu saya tekankan dulu. Kalau ada keharusan pengajuan secara online, maka saya sarankan Per 3 2016 dihapus saja. Kalau Per 3 2016 dihapus, pertanyaannya apakah Ketua Pengadilan Pajak punya nyali nggak menghapus itu? Karena kalau itu dihapus, maka pasti akan ditegur oleh Mahkamah Agung. Kenapa begitu? Karena di setiap peradilan, penerimaan atau pengajuan gugatan secara onsite masih bisa. Dan juga bisa dilakukan secara e-court. Jadi namanya pelayanan publik, Pak Sujono dan Pak Rinto, kedua-duanya diberikan tergantung kenyamanan, kemampuan, dan juga kebiasaan daripada pihak yang akan mencari keadilan. Jadi tidak dibatasi begitu ya. Nah dalam perkara ini, pengajuannya diajukan secara onsite dan juga dimohonkan persidangan onsite. Tapi kemudian dipaksakan secara online persidangannya. Ya, setelah kemungkinan terjadi perdebatan antara kuasanya, Pak Rinto dan mungkin Pak Fajar, baru diberikanlah ya atau dikabulkan persidangan secara onsite. Ya, jadi sebenarnya ketika wajib pajak sudah mengajukan secara onsite, ya persidangannya, maka harusnya diberikan persidangan secara onsite. Nah, begitu juga dengan persidangan permohonan yang diajukan secara online dan persidangannya dimohonkan secara onsite, harusnya juga diberikan secara onsite. Tapi saya mencermati ada satu hakim di majelis ini, yaitu Hakim Muhammad Hanif Arkani, ini pernah mengatakan dalam salah satu persidangan, ya, karena Anda mengajukannya secara online, maka sidangnya juga harus online, tidak boleh sidang onsite begitu ya. Padahal pilihan untuk memilih sidang onsite meskipun pengajuannya online itu tersedia. Nah, ini menandakan bahwa beliau ini tidak paham hukum acara dengan baik ya. Dan memang disarankan kalau bisa Pak Sujono dan Pak Rinto, IWPI memberikan beasiswa kepada beliau untuk kuliah di Fakultas Hukum. Ya. Kenapa begitu? Karena ini sangat mempermalukan pengadilan pajak. Sudah ada e-tax court,
ya, wajib pajak mengajukan permohonannya secara online, lalu wajib pajak memilih untuk sidangnya onsite. Tapi kemudian dijawab oleh beliau, itu salah Anda. Kenapa Anda ngajukannya online permohonannya? Ya, kalau mau ajukan saja permohonannya onsite supaya sidangnya onsite. Padahal meskipun permohonan diajukan online, tapi kalau persidangannya dimohonkan onsite juga bisa dimungkinkan dan itu ada pilihannya di e-tax court. Nah, jawaban-jawaban seperti ini tentu mendegradasi kredibilitas, integritas dari institusi pengadilan pajak ya. Kalau kami menyebutnya dari organisasi P5I, ini adalah oknum ya. Oknum yang harus terus belajar ya, oknum yang harus terus dibenahi begitu ya, supaya peradilan kita ini mencapai titik maksimal yang berkualitas ya. Lagi-lagi hakim itu tidak punya kepentingan, dia harus netral. Terhadap semua permohonan harus dipertimbangkan. Terhadap semua keberatan harus dipertimbangkan. Jadi kalau alasannya kenapa wajib pajak mengajukan online, berarti kan sidangnya harus online juga, nggak bisa onsite. Ya kalau begitu kenapa diberikan pilihan? Ya di dalam e-tax itu pilihan sidang onsite. Ya ini tentunya sangat mencederai rasa keadilan bagi wajib pajak. Kenapa demikian? Saya katakan karena dari awal saja sudah dipersulit. Ini belum masuk ke persidangan materinya. Dari awal saja sudah sulit. Tentu bagi kita yang biasa berhubungan di bidang hukum ini mungkin bukan masalah besar. Tapi bagi wajib pajak yang nggak biasa bersentuhan dengan hukum, Pak Sujono dan Pak Rinto, ini merupakan tembok Cina yang luar biasa pada awal persidangan begitu ya. Baru-baru saja sudah begini. Apalagi nanti di tengahnya. Nah, jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa tugas hakim itu memberikan layanan. Nah, kalau Hakim Hanif Arkani, yang lebih tepatnya Muhammad Hanif Arkani itu pernah kuliah di Fakultas Hukum, dia pasti pernah membaca tulisan buku Profesor Yahya Harahap yang mengatakan bahwa di dalam persidangan itu substansinya bukan menang kalah, tapi substansi yang paling utama adalah apakah pengadilan dari sejak awal sudah memberikan layanan kepada pencari keadilan. Itulah substansi daripada pengadilan, ya, esensi daripada kehadiran pengadilan yang berada di masyarakat, ya. Jadi bukan menentukan siapa menang, siapa kalah. Kita fokus kepada substansi saja, gitu. Bukan, ya. Kalau ini yang dimaksud oleh pikiran mereka, maka mereka betul-betul harus kuliah lagi di Fakultas Hukum dan tidak boleh kuliah online. Harus kuliahnya onsite gitu ya, supaya bisa bertanya langsung kepada profesornya, ya. Dan ini catatan yang sangat buruk ya, atau rapor merah nih bagi pengadilan pajak. Tidak ada gunanya e-tax court itu kalau wajib pajak sudah menggunakan aplikasi e-tax court, sudah memilih sidang online tapi tetap dipaksakan onsite. Namun demikian, karena kuasa hukumnya tetap berjuang, akhirnya persidangan diberikan atau dikabulkan secara onsite di Pengadilan Pajak Surabaya. Nah, itu catatan yang pertama, Pak Sajono dan Pak Rinto ya, karena saya mengikuti kasus ini dan kebetulan saya menjadi ahli di perkara ini. Yang kedua, saya ingin memberikan catatan juga berkaitan dengan menghadirkan saksi tadi yang disampaikan oleh Pak Sujono ya. Memang betul secara normatif ya, saksi itu dihadirkan kepada pihak maksudnya oleh pihak yang berkepentingan ya. Namun demikian, ketika para pihak mengalami kebuntuan ya untuk menghadirkan saksi ya, dan saksi itu dibutuhkan untuk membuat perkara ini terang, maka tanggung jawab untuk menghadirkan saksi itu diambil alih oleh majelis hakim. Ini filosofisnya supaya hakim ini mengerti dan belajar gitu ya. Nah, lagi-lagi jangan kuliah online Pak Sujono dan Pak Rinto ya. Harusnya onsite gitu supaya mengerti. Diambil alih kenapa? Karena para pihak mengalami kebuntuan dan itu diatur di pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, kalau majelis hakim berpendapat tidak perlu menghadirkan saksi, misalnya saksi kurir tadi ya, maka majelis hakim harus meyakini dalil penggugat itu benar. Karena penggugat mendalilkan bahwa penggugat baru terima SKP-nya misalnya di bulan Agustus ya Pak Rinto ya. Nah, baru kemudian diajukan bulan September, jadi masih 30 hari. Sementara tergugat berpendapat SKP-nya disampaikan di bulan April. Nah, kalau majelis itu meragukan pendapatnya penggugat,
maka harusnya kurir itu dihadirkan sebagai saksi. Tapi kalau majelis atau hakim berpendapat tidak perlu, maka dia harus membenarkan dalil penggugat. Jangan sampai dia ragu tapi tidak membenarkan. Nah, itu namanya tendensius, Pak Sujono dan Pak Rinto. Jadi ketika hakim sudah yakin, dia boleh tidak perlu menghadirkan saksi, tapi dia harus membenarkan pendapatnya atau dalilnya penggugat, yaitu masih 30 hari. Tapi kalau hakim ternyata ragu bahwa gugatan ini disampaikan lebih dari 30 hari, artinya SKP baru diterima di bulan April, ya berarti kan ada keraguan yang harus dibuktikan. Maka hakim harus memanggil kurirnya untuk membuktikan itu. Jadi jangan sampai hakim ragu tapi tidak manggil saksi, tapi melemahkan dalil penggugat. Nah, ini sangat keliru sekali ya. Ini sangat-sangat keliru sekali ya. Lagi-lagi saya ulangi, kalau bisa IWPI memberikan beasiswa ya Fakultas Hukum dari S1 sampai S3 gratis Pak Rinto ya, supaya paham betul nih. Jadi kalau hakim ragu, dia harusnya menghadirkan saksi. Kalau dia tidak ragu, dia harusnya tidak perlu menghadirkan saksi dan membenarkan dalil penggugat dan mematahkan dalil tergugat. Langsung selesai begitu ya. Tapi kalau sebaliknya masih ragu, majelis atau hakim masih berpihak kepada atau menduga dalil tergugat benar, maka perlu dihadirkan saksi ya. Sehingga untuk memutus NO apa tidak NO itu menjadi terang Pak Sujono dan Pak Rinto ya. Tidak kemudian berdasarkan perasaan. Ini kayaknya ini benar deh, ini April, ini kayaknya benar ini Agustus ini ya. Nggak begitu bersidang gitu ya. Kalau begitu bersidang berarti itu dagelan gitu ya. Itu bukan persidangan ya. Jadi yang saya mau katakan bahwa kalau para pihak sudah menemui kebuntuan dan majelis perlu membuat terang, harusnya dihadirkan saksi ya. Dan kalau tidak dihadirkan, maka hakim harus yakin dan membenarkan dalil penggugat. Tapi kalau tidak yakin dengan dalil penggugat, tapi tidak yakin dengan dalil tergugat, maka hakim harus mengadilkan kurir. Nah, di dalam perkara ini yang menarik Mas Sujono dan Pak Rinto adalah mereka tidak mau menghadirkan saksi, ya, bukan hanya saksi kurir, tapi juga saksi pemeriksa pajak, ya, yang pada waktu itu mengalami atau menjalani pemeriksaan. Alasannya sederhana, alasannya adalah karena jangka waktu pemeriksaan itu tidak ada lagi atau sudah mau habis. Pertanyaannya, yang bikin habis jangka waktu persidangan siapa? Ya hakim itu sendiri. Loh kenapa? Karena mereka baru memulai sidang 5 bulan kemudian setelah gugatan didaftarkan. Jadi ketika hakim mengatakan, sudahlah kita nggak perlu lagi manggil saksi kurir, nggak perlu lagi manggil saksi pemeriksa, meskipun pemeriksa itu adalah mereka yang melaksanakan pemeriksaan, mereka yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami. Karena jangka waktu persidangan sudah mau habis. Padahal mereka sendiri yang malas bersidang. Ya, mereka baru sidang 5 bulan setelah gugatan didaftarkan. Padahal tadi hukum acaranya sudah tegas ya, mengatakan dalam perkara gugatan persidangan harus dimulai. Frasenya harus ya, dimulai selambat-lambatnya 3 bulan. Kalau baru dimulai 5 bulan, kenapa? Kan ada dugaan masyarakat. Majelisnya males terbang ke Surabaya. Majelisnya banyak perkara di Jakarta. Mungkin juga tidak ada anggarannya, Pak Sujono, Pak Rinto, kan begitu. Mungkin juga tidak ada yang mau mengadili atau memutus perkara itu. Jadi mungkin mereka lempar-lemparan sesama hakim. Lu aja lah, jangan gua, kan begitu. Ya, mungkin itu kan dugaan masyarakat gitu ya. Kenapa? Karena hal ini sudah pernah kami sampaikan kepada Hakim Agung Kamar Tun Khusus Pajak, Pak Cerah Bangun ya Pak Rinto, pada waktu kami mengadakan audiensi di MA. Ya, sampai mereka itu kaget, kok ada persidangan perkara perdata dimulai 5 bulan sejak gugatan didaftarkan. Ini hanya baru terjadi setelah 43 tahun ini ya Undang-Undang KUP ya, setelah 23 tahun Undang-Undang Pengadilan Pajak ya diundangkan, baru ada perkaranya. Ya, biasanya ketika perkara gugatan didaftarkan itu 3 bulan sudah langsung sidang ya, bahkan lebih cepat dari 3 bulan. Ya, tapi ini enggak. Ini sudah 5 bulan lebih, hampir 6 bulan. Jadi alasan hakim mengatakan tidak ada waktu lagi. Ya. Nah, yang ngabisin waktu siapa? Mereka sendiri. Ya, kalau alasan mereka mengatakan Pak Sujono, Pak Rinto, tidak ada anggaran.
kalau nggak ada anggaran, kalau begitu ditutup saja pengadilan pajak Surabaya. Ya, jadi semuanya diarahkan ke Jakarta. Ya, tapi kalau kemudian pengadilan pajak Surabaya masih dibuka, pengadilan pajak Jogja masih dibuka, tapi alasannya nggak ada anggaran, itu kan tentunya sangat mencederai rasa keadilan, begitu ya. Nah, dan kami sudah melakukan penelusuran juga bahwa sebenarnya perkara ini dimohonkan oleh kuasa hukumnya, Pak Rinto dan Pak Ya. Fajar pada waktu itu untuk sidang di Jakarta. Tapi justru majelis hakim yang dipimpin oleh Haryono dan kawan-kawan, termasuk Budi Hari Cahyono dan juga Muhammad Hanif Arkani ini, inginnya sidangnya justru di Surabaya. Ya, tidak mau sidang di Jakarta. Alasannya majelis mereka adalah majelis yang melaksanakan SDTK, sidang di luar tempat kedudukan. Sebenarnya para pihak itu ingin persidangannya di Jakarta, Pak Sujono dan Pak Rinto, untuk memudahkan. Tapi justru hakimnya yang mempersulit diri sendiri. Ya, alasannya adalah, oh kami nggak bisa sidang di Jakarta, harus di Surabaya karena kami adalah majelis yang melaksanakan SDTK. Nah, pertanyaannya begini, Pak Sujono dan Pak Rinto. Andai kata pun mereka itu hanya boleh bersidang di SDTK, yaitu di Surabaya. Tapi kalau para pihak sepakat, apakah itu melanggar? Jawabannya tidak. Ya, memang ada deviasi hukum acara. Sepanjang disepakati deviasi itu, maka itu menjadi sah, kecuali tidak disepakati. Ya, saya berikan contoh misalnya. Sidang 5 bulan kemudian, kan faktanya wajib pajak keberatan. Kalau tergugat pernah keberatan, ya selalu manut-manut saja. Ya, karena kan mungkin mantan satu korps, jadi mungkin tidak ada persoalan, kan begitu. Tapi kalau sidang baru 5 bulan dimulai, mungkin penggugat wajib pajak itu keberatan. Kenapa keberatan? Karena jangka waktunya akan langsung habis setelah 5 bulan, kan sidang gugatan 6 bulan. Ya. Tentu diperpanjang dong, ya. Apalagi tidak diperpanjang ya, Pak Rinto. Harusnya kan juga diperpanjang juga 3 bulan, tapi faktanya tidak. Jadi ketika wajib pajak keberatan, maka tidak boleh deviasi dilaksanakan atau hukum acara yang menyimpang itu tidak boleh disepakati. Tapi sepanjang disepakati harusnya boleh. Nah, ketika penggugat mengusulkan sidang ini untuk dilaksanakan di Jakarta dan tergugat tidak keberatan, justru hakimnya sendiri yang keberatan. Ya. Nah, sebenarnya hakim mempersulit diri sendiri. Nah, jadi yang saya perhatikan, hakim itu sering mempersulit diri sendiri itu, tapi sebenarnya tidak jelas. Ada hal-hal yang diajukan keberatan oleh wajib pajak, justru itu yang malah dilanggar. Hal-hal yang disepakati oleh wajib pajak justru tidak dilaksanakan. Ya, nah inilah yang menjadi persoalan. Jadi yang saya ingin katakan, jangka waktu itu sebenarnya waktunya habis oleh karena hakim itu sendiri. Dan akibatnya, Pak Sujono dan Pak Rinto, persidangan ini hanya dilaksanakan 1 hari. Dari jam 9 sampai jam 16 atau jam 4 sore. Dan ini baru terjadi, tadi saya katakan 23 tahun setelah Undang-Undang Pengadilan Pajak itu diundangkan. Setelah 43 tahun Undang-Undang KUP diundangkan. Ya, tidak ada persidangan 1 kali selesai, Pak Sujono dan Pak Rinto. Hanya majelis ini. Ya, bayangkan kalau kita bersidang itu kan biasanya bisa 5 kali, 6 kali, 7 kali begitu ya untuk perkara gugatan. Bahkan untuk perkara banding itu bisa sampai 10 kali, 12 kali tergantung kompleksitasnya. Tapi ini sekali selesai. Nah, pertanyaannya kalau begitu Pak Sujono dan Pak Rinto, kapan para pihak menyampaikan kesimpulan ya dan menyampaikan alat bukti yang lain, misalnya alat bukti surat misalnya. Kapan? Ternyata terungkap fakta di persidangan, itu semua disampaikannya di luar pengadilan. Pertanyaannya lagi adalah, apakah bisa alat bukti disampaikan di luar pengadilan? Ya, apakah bisa kesimpulan disampaikan di luar pengadilan? Kalau semuanya bisa disampaikan di luar pengadilan, Pak Sujono, Pak Rinto, kalau gitu tutup saja pengadilannya. Ya bersurat saja kita. Masing-masing pihak bersurat. Penggugat bersurat, tergugat bersurat. Nggak usah ada persidangan. Ya, jadi sebegitu rusaknya hukum acara di pengadilan. Pak ya? Bisa pakai bisa pakai surat-suratan. Nah, bisa pakai AI, bisa pakai apapun lah itu ya. Ya, jadi kalau itu tidak ada gunanya pengadilan pajak ini, eksistensinya itu tidak bermanfaat dan sudah secara faktual menjadi mandul. Ya, dan oleh karena itu saya harus mengatakan bahwa persidangan ini menjadi apa? Menjadi tidak murni persidangan di bawah yudikatif ya.
sudah bercampur gitu ya dengan eksekutif dan sebagainya. Jadi ini tidak murni persidangan yang menegakkan hukum dan keadilan. Ini ada campuran daripada menegakkan kepentingan politis gitu ya. Jadi itu bukan lagi persidangan yang diamanatkan oleh undang-undang kekuasaan kehakiman. Jadi saya perlu sampaikan ke Pak Sojono khususnya dan Pak Rinto sebagai kuasanya bahwa kalau persidangan ini dilaksanakan, maka hakim di pengadilan lain itu akan mentertawakan. Ini dagelan ini loh. Ya, sementara di pengadilan lain hukum acara itu sangat saklek sekali. Ya, bahkan untuk urusan legal standing saja bisa sidang 3 kali, 4 kali diulang-ulang karena belum sempurna. Begitu ya. Tapi kalau ini ya, bahkan jangankan kita bicara kesempurnaan, yang normatif saja tidak bisa dipenuhi, apalagi kesempurnaan dalam hukum acara. Ya, dan saya perlu juga menyampaikan kepada Pak Sujono dan Pak Rinto tadi yang disampaikan oleh Pak Rinto bahwa di dalam persidangan ini memang betul ya, kesamaan di mata hukumnya itu belum terlihat dengan jelas, begitu ya. Jadinya kan kalau hakim meminta banyak permintaan ya mengenai legal standing, surat kuasa harus begini, harus begitu. Tapi kan hakim tidak mengatakan surat tugasnya juga harus begini, harus begitu. Harus ada pelimpahan kewenangan. Misalnya Cap 305 harus dibunyikan dalam surat tugasnya, harus sesuai dengan SEMA 7 2012. Kan nggak dipertanyakan juga. Ya, jadi hakim-hakim seperti ini memang kalau dibuat publik ya, dimasukkan ke ranah misalnya TV misalnya, mungkin mereka nggak nyaman gitu ya. Karena apa? Karena tidak terbiasa dengan hal-hal yang netral, independen dan normatif ya. Jadi kalau mau direkam selalu resisten begitu ya Pak Sujono dan Pak Rinto ya. Kalau mau direkam itu seperti alergi gitu loh ya. Sementara kalau saya jadi hakimnya, saya akan mengatakan silakan undang media sebanyak-banyaknya gitu ya. Perlu seperti perkara Nadiem gitu kan, silakan undang begitu ya. Nggak pernah saya dengar Pak Sujono, Pak Rinto, hakim mengatakan silakan undang semua pihak karena yang mau beracara adalah saya. Nggak pernah Pak di pengadilan pajak. Tapi seolah-olah pesannya adalah kalau saya yang beracara, sudahlah pintu segera ditutup saja. Jadi pesannya seperti itu begitu ya. Nah, ini menandakan bahwa hakimnya tidak kompeten gitu ya. Ini menandakan memang betul jam terbang itu tidak mungkin ada 20 tahun. Bahkan 10 tahun pun tidak ada untuk perkara di majelis ini gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau perkara seperti ini disidangkan dengan cara-cara seperti ini, selain mempermalukan diri sendiri, juga membuat lelucon bagi hakim pengadilan lain, juga merusak institusi pengadilan pajak. Apalagi pengadilan pajak per 1 Januari 2027 akan bergabung satu atap dengan Mahkamah Agung. Ya. Nah, oleh karena itu catatan saya segeralah berbenah. Ya. Kalau tidak akan banyak publikasi, akan banyak buku, jurnal yang terus diterbitkan, ya, yang terus mengoreksi ini, gitu ya. Dan tentunya ini akan memberikan citra kepada wajib pajak bahwa pengadilan yang perkaranya paling banyak di Republik ini, pengadilan yang nilai perkaranya sengketanya paling besar di Republik ini, ternyata menjalankan hukum acara dengan dagelan yang paling banyak. Ya, jadi mungkin itu catatan saya ya Pak Sujono dan Pak Rinto. Kalau ada pertanyaan tambahan nanti coba saya akan sampaikan lebih lanjut. Demikian. Oke, terima kasih Pak Re penjelasannya. Waduh, lengkap sekali. Sekarang saya ke Pak Rinto ini. Pak Rinto, ini Hakim Muhammad Hanif Arkani kelihatannya sudah terkontaminasi dengan sistem prosedur yang ada di DJP. DJP kan begini, sekali Anda membuat laporan SPT online, seumur hidup harus online, nggak bisa kembali ke offline. Mungkin filosofi itu yang dia bawa ke pengadilan. Sebenarnya tidak boleh. Pengadilan itu kan beda. Itu kalau saya lihat sih begitu, terkontaminasi dia. Harusnya dia sadar, dia sekarang bukan pegawai pajak lagi, dia sekarang adalah hakim. Sehingga mengatakan seperti itu. Lalu saya melihat begini, ini sidang ini adalah sidang pertama dan yang terakhir kelihatannya ya. Dengan alasan tidak ada anggaran. Saya
rasa-rasanya tidak percaya. Kenapa? Karena Kementerian Keuangan ini kan pengadilan pajak ini secara keuangan kan masih di Ya, bawah Kementerian Keuangan. ya, Bapak tahu kementerian yang paling tajir di Indonesia siapa itu? Kementerian Keuangan kan? ya. Betul, Pak. Ada menteri yang lebih tajir dari Kementerian Keuangan? Kan nggak ada. Benar. Mereka yang menentukan, mematok anggaran. Nah, masalahnya mau atau tidak mau aja, ya kan? Jadi mungkin ya mereka menggunakan paradigma seperti di kantor pajak, diterapkan di pengadilan, makanya kacau balau. Tetapi begini, Pak Rinto, saya melihat kalau secara hukum, ya ini secara hukum ya, bukan secara non-hukum. Secara hukum harusnya Bapak menang. Kenapa? Karena fungsi hukum yang 3 pilar utama itu semua tidak ada di dalam persidangan itu. Apa itu yang 3 pilar itu? Pertama, kepastian hukum. Jelas-jelas sudah dilanggar 3 bulan, malah 5 bulan. Sudah itu keadilan. Tidak ada keadilan yang diperlihatkan sama sekali. Lalu kemanfaatan tidak ada. Malah wajib pajak mengusulkan itu di online, malah disuruh offline, biaya sama-sama bengkak. Pak Fajar itu kan dari Jakarta harus terbang ke Surabaya. Ya. Pak Arinto kan juga dari Malang harus ke Surabaya. Hakim dari Jakarta juga harus ke Surabaya. Kenapa tidak dipilih dengan biaya yang murah? Online gitu loh. Jadi harusnya pasal 48 itu kan harus digunakan. Memberikan pencari keadilan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya murah. Itu kan yang harus diutamakan. Jadi harusnya ini dilanjutkan, Bapak harus diputuskan menang. Karena 3 pilar itu sama sekali tidak dipenuhi. Itu, silakan Anda Pak Rinto memberikan komentar. Karena Ya. ini malang sekali. Ada sidang pertama dan terakhir. Cuma bertemu sekali aja, sudah itu selesai. Nanti semua dikirim di luar persidangan. Padahal pembuktian itu harus di persidangan. Pembuktian itu bukan di luar sidang. Kalau pembuktian boleh di luar sidang, berarti kita boleh pembuktian di warung kopi dong. Betul? Ya, kalau saya cukup sedikit aja Pak, karena dari Pak Ri udah lumayan detail tadi. Kalau dari saya nambahi aja sedikit bahwa yang benar bukan 5 bulan Pak, itu 5 tambah 3 Pak. Karena kan itu September kita ajukan, seharusnya 3 bulan itu sudah harus sidang pertama. Kalau bunyi aturannya seperti itu Pak. Ini 3 plus 5 Pak, 8 bulan Pak. Nah, jangka waktu persidangan adalah 6 bulan plus bisa diperpanjang 3 bulan untuk gugatan Pak. Jadi 9 bulan udah habis memang. Itu karena dasar itu aja Pak. Oh ya, mungkin dari Pare lah tambahkan untuk kasus yang tadi kita bahas itu dari Ya. Pare. Terima kasih Pak Sujono, Pak Rinto. Jadi memang yang dimaksud dengan 5 bulan itu kan adalah keterlambatannya, ya. Ya. Jadi harusnya kan gugatan itu di bulan September ya Pak ya. Ya. Ya, gugatan di bulan September. Nah, normatifnya 3 bulan setelah gugatan didaftarkan itu sidang perdana. Berarti kan Oktober, November, Desember. Ya. Nah, namun faktanya baru sidang bulan Mei. Ya. Nah, jadi keterlambatannya itu 5 bulan. Ya. Sidang baru dilaksanakan 8 bulan setelah gugatan didaftarkan. Ya. Jadi yang saya mau katakan, dosanya ini sudah lewat 5 bulan gitu ya. Ya. Nah, harusnya kan bulan Desember 2025 itu yang benar normatifnya. Ya. Tapi baru dilaksanakan 20 Mei 2026. Ya. Jadi total jangka waktu yang dihabiskan ya untuk melaksanakan sidang perdana itu 8 bulan kemudian. Dan itu tidak ada normanya Pak Sujono dan Pak Rinto. Itu hanya ada berlaku di majelis ini ya, Haryono, Budi Hari Cahyono, dan Muhammad Hanif Hargani. Dan ini baru terjadi sidangnya di Pengadilan Pajak Surabaya ya. Nggak pernah ada sebelumnya di Pengadilan Pajak Jakarta ya. Jadi sudah pula anomali ya, sudah pula record breaker, pemecah rekor. Undang-undang pengadilan pajak diundangkan dan lagi pula sangatlah anomali ya, sangat berbeda
dan tidak lazim, kalau bisa dikatakan melawan hukumnya sudah sangat jelas sekali, Ya. gitu ya. Jadi yang saya mau sampaikan adalah pertanyaan yang mendasar, apakah Ketua Pengadilan Pajak tidak paham ini? Ya, apakah majelis hakimnya tidak paham ini hukum acara yang berlaku? Ya, kalau di persidangan mereka selalu menggunakan kewenangan, tapi kenyataannya mereka tidak paham betul, gitu ya. Nah, jadi kalau saya bandingkan dengan pengadilan-pengadilan lain, ya mereka itu sepertinya kok lebih taat hukum acara dibandingkan dengan pengadilan pajak, ya. Jadi yang saya mau sampaikan, harapannya ke depan, Pak Sujono, Pak Rinto, ya hakim-hakim di pengadilan pajak teruslah belajar berbenah, pengadilan pajak juga teruslah memperbaiki diri, ya, jangan berhenti. Dan satu hal lagi pesan saya, kalau kata orang Jakarta, janganlah sotoy, ya, alias sok tahu begitu ya. Karena memang normanya sudah jelas membuktikan itu, ya. Dan perlu banyak belajar dari hakim lain dan mendengar masukan-masukan dari wajib pajak dan juga para ahli, ya, khususnya hukum acara, ahli hukum acara peradilan pajak, ya. Mungkin itu Pak Sujono, Pak Rinto, ya. Ya, mungkin sudah cukup ya. Podcast ini bisa kita akhiri. Terima kasih Pak Rinto, terima kasih Pak Rey telah memberikan pencerahan kepada kita semua, kepada masyarakat Indonesia, berguna untuk ketika menghadapi persidangan di pengadilan pajak. Terima kasih, salam sehat bagi kita semua. Ya Pak, sama.